Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat prasasti-prasasti pendek yang ditemukan pada gugusan Candi Pelausan Lor menunjukkan bahwa bangunan bangunan besar atau bangunan-bangunan utamanya itu merupakan bangunan yang kelihatannya disuruh secara langsung oleh raja untuk membangunnya. Jadi ini merupakan bangunan yang didirikan atas suruhan raja, itu candi-candi besarnya. Nah, sedangkan pada candi-candi perwara di sana disebutkan adanya tanda-tanda atau penyebutan dengan Anumoda. Jadi kata Anumoda ini merupakan istilah yang berarti persembahan. Jadi biasanya kata Anumoda ini akan diikuti dengan nama orang beserta gelarnya. Misalnya Anumoda Sang Rakepikatan. Nah, di sini menunjukkan bahwa candi-candi perwara ini kelihatannya merupakan candi-candi sumbangan yang diberikan oleh para pejabat ya di tingkat watak, yaitu para rakai yang memberikan sumbangan berupa candi-candi perwara yang mengikuti candi utamanya itu. Nah, memang dari dalam candi Prambanan, kemudian di candi Sewu, kita tidak mendapati keterangan seperti yang ditemukan pada candi Pelausan Lor. Jadi candi Pelausan Lor memang menyatakan dengan sangat jelas dalam bentuk prasasti-prasasti pendek yang menyebut nama-nama para penyumbang dari bangunan Candi Perwara itu. Jadi Candi Perwara pada bangunan lain tidak pernah disebutkan atau tidak pernah ada prasasti pendeknya seperti yang ditemukan pada gugusan Candi Pelausan. Jadi ini merupakan bentuk membangun candi dengan cara bergotong royong, dan hal itu bisa menepis anggapan para ahli dari barat yang menyatakan bahwa membangun candi pada masyarakat Jawa kuno ini dianggap sebagai suatu hal yang memiskinkan rakyat. Jadi bangunan seperti ini dianggap, membangun candi yang begitu banyak ini dianggap oleh para ahli yang berlatar belakangkan kebudayaan barat, ini dianggap sebagai bentuk pemiskinan. Nah, tetapi dengan cara gotong royong, maka candi-candi perwara itu menunjukkan bahwa rakyat tidak miskin ya, karena raja juga mempunyai kemampuan, kekayaan, dan ekonomi yang cukup kuat sehingga mereka bisa membangun candi, terutama candi utamanya, sementara candi-candi perwaranya dibangun dengan asas gotong royong itu. Dan inilah merupakan suatu fenomena yang mungkin satu-satunya di Indonesia yang menyatakan bahwa candi-candi perwara itu merupakan sumbangan, karena ada prasasti pendek yang berisi ya keterangan dengan kata Anumoda yang kemudian diikuti oleh nama penyumbangnya dan juga penguasa dari suatu daerah watak. Jadi karena memang dalam sistem birokrasi kerajaan Jawa kuno pada waktu itu, raja yaitu Sri Maharaja akan ditopang oleh raja-raja kecil yang menggunakan raka i ya
atau rakai. Jadi rakai-rakai itu adalah pejabat tingkat watak yang berada di bawah kekuasaan Sri Maharaja, dan mereka memberikan sumbangannya terutama dalam pembangunan candi. Nah, kelihatannya sumbangan-sumbangan itu juga tampak pada bangunan lain ya, karena biasanya dalam pembangunan candi memang dilakukan dengan gotong royong, karena ada misalnya daerah watak yang memberi sumbangan terhadap tenaga kerjanya, kemudian watak yang lain menyumbang dalam bentuk ya makanan ya untuk sehari-hari, kemudian ada yang menyumbang ahli-ahlinya terutama para pemahat ya, para pekerja. Nah, sehingga karena dibangun secara gotong royong itulah maka candi-candi di Jawa pada abad ke-9 ini sama sekali tidak bisa membuktikan bahwa pembangunan itu telah memiskinkan rakyat kecil. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.